Halo, assalamualaikum, sahabat saya semua. Selamat pagi. Kali ini saya sudah berada di Rumah Sakit Paru Sidawang, Provinsi Jawa Barat. Dan ya, kita akan mengunjungi salah satu dokter yang di Rumah Sakit Paru Sidawang, Provinsi Jawa Barat, yaitu dokter spesialis penyakit dalam ya, Dokter Stella Ilon, spesialis penyakit dalam. Oke. Ini saya masih ada di mobil ya. Saya akan pakai masker dulu. Sudah? Aduh. Kita akan menunggu dulu, sementara ada pasien, kita menunggu dulu, sampai pasien baru kita masuk ke ruang poli penyekatan, oke? Kita akan balik ke ruangannya, mungkin sudah selesai ya. Kita akan habis pasien. Oke, kita mulai ya. Halo, Dokter Stella Ilon. Gimana hari ini? Banyak pasiennya, Dok? Lumayan. Udah selesai semua ya pasiennya ya? Sudah. Poli pagi udah. Oh, pagi udah. Visit Dok? Sudah dong. Udah. Jadi Dokter Stella ini Dokter Ilon ini termasuk dokter yang sangat rajin. Dan jam 7 dia sudah keliling visit dulu. Oke, Dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Dokter ada waktu nggak, Dok? Boleh. Oke. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang apa nih, Dok? Diabetes mellitus aja. Ya, diabetes. Dan mungkin di antara sahabat saya semua juga ada yang punya penyakit diabetesnya. Kali ini dokter ahli kita, Dokter Stella Ilon, atau dokter panggilannya Dokter Ilon, yang spesialis penyakit dalam, akan menjelaskan. Jadi sebetulnya apa sih, Dok, diabetes itu? Mungkin yang harus dijelaskan dulu bahwa yang sekarang kita akan bahas adalah tentang diabetes mellitus ya. Kalau diabetes mellitus sendiri itu adalah merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemi atau kadar gula darah dalam tubuhnya itu tinggi. Nah, disebabkan karena apa? Biasanya karena kekurangan produksi dari insulinnya, atau memang insulin yang diproduksi tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Jadi insulin sebetulnya apa sih, Dok? Insulin itu kayak transportasi gula. Transportasi gula dari makanan yang kita makan kan menghasilkan gula. Kemudian insulin itu kayak mobil yang membawa gula dari darah ke sel-sel atau ke organ-organ supaya gula itu bisa dipakai oleh organ-organ itu. Oh, jadi insulin itu udah ada dari dalam tubuh kita ya, Dok ya? Sebenarnya ada. Cuman biasanya jumlahnya kalau memang sudah mengalami diabetes, jumlahnya itu bisa memang produksinya berkurang, atau dengan jumlah yang ada tapi dia tidak bisa menempati tempatnya sehingga tidak bisa bekerja dengan normal. Diabetes ini ada berapa jenis? Diabetes mellitus sendiri ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 yang biasanya banyak dijumpai pada pasien-pasien anak. Itu murni karena kekurangan atau defisiensi hormon insulin endogennya. Jadi tubuh tidak bisa memproduksi hormon insulin cukup. Sedangkan yang kedua adalah diabetes mellitus yang tipe 2. Itu biasanya ditemukan oleh pada orang-orang yang lebih dewasa atau orang-orang yang tua. Nah, ini disebabkan bukan hanya karena kekurangan produksinya, tetapi lebih ke arah resistensi insulin. Dalam artian insulinnya jumlahnya cukup, tapi tidak bisa menduduki tempat kerjanya, sehingga jumlah insulin dalam darahnya itu cukup, tapi tidak bisa membantu membawa gula ke dalam organ. Berarti kalau yang kedua ini bukan, tadi kan yang ke satu karena genetik ya? Lebih karena genetik. Lebih karena genetik.
Ya. Kalau yang kedua berarti ke arah apa ya? Masih bisa karena pola makan, Pola masih bisa makan, juga ya. karena genetik sih. Hmm. Terus selain itu juga memang ada diabetes mellitus tipe lain, misalnya yang karena penggunaan obat-obatan steroid misalnya, dan juga diabetes pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan, jadi ada orang-orang yang memang muncul diabetes atau gangguan dari metabolisme gula hanya pada saat atau intra hamil atau pos lahiran. Jadi saya semua diabetes itu ternyata ada banyak ya tipenya, macam-macam. Jadi sahabat saya semua termasuk tipe diabetes yang mana nih? Benar-benar jangan ya. Terus ya untuk tadi kan sudah disebutkan ya pengertiannya. Terus itu sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih dok? Tadi kan kita fokus aja ke yang kedua ya. Kedua, oke. Kedua, jadi dipengaruhi oleh faktor makanan tuh tadi. Jadi apa aja sih, makanan apa aja sih yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus tipe 2 ini? Kalau faktor-faktornya secara umum tentu saja multifaktorial, jadi banyak sekali faktornya, dari yang memang bisa diubah sampai yang tidak bisa diubah. Kalau dari yang tidak bisa diubah misalnya adalah genetik gitu ya, untuk proses turunan. Kalau yang bisa diubah itu macam-macam, misalnya konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung gula simpel. Terus kemudian gula simpel itu contohnya adalah yang pemanis buatan, atau misalnya cake, kue, donat gitu ya. Kalau gula kompleks itu sifatnya yang seperti karbohidrat yang seperti kita konsumsi, misalnya nasi, jagung, mie gitu. Itu adalah karbohidrat yang lebih atau gula yang lebih kompleks. Terus kemudian selain dari pola makan, gaya hidup sendiri juga mempengaruhi. Misalnya gaya hidup yang cenderung sedentary dalam artian kurang aktivitas fisik. Terus kemudian banyak hanya diam saja, kayak sekarang TV gitu kan semua sudah pakai remote control, AC juga semua pakai remote control. Jadi membuat orang-orang itu cenderung hanya diam dan tidak mau bergerak gitu. Gaya hidup sedentary seperti itu yang akan membuat resistensi insulin juga akan mulai terjadi. Berarti harus banyak aktivitas ya dok ya? Sebenarnya iya. Meskipun sekarang lagi nggak boleh kemana-mana ya, SBB, jadi tetap aja kita mungkin bisa bergerak di rumah ya, Iya, betul. olahraga atau apa gitu. Untuk gejalanya dok, gejalanya apa aja dok nih? Mungkin di antara sahabat saya semua ada yang sudah mengalami gejala-gejala dari diabetes mellitus ini tapi belum sadar gitu, belum tahu. Kalau gejala gula yang paling umum dialami oleh pasien yang kita kenal dengan keluhan 3P. 3P itu adalah poliuri, polifagi, dan polidipsi. Itu disebabkan karena kadar gula yang sangat tinggi dalam darah, sehingga akan mengalami poliuri. Itu artinya adalah banyak kencing. Habis kencing, pasiennya kencing terus. Itu karena gula itu sifatnya menarik air. Jadi otomatis kalau gula tinggi dalam darah, dia akan menarik air, jadi pasiennya akan mudah untuk kencing. Karena pasiennya udah kencing-kencing, maka pasien akan mudah haus. Jadi dia akan mengalami polidipsi, banyak minum, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Dan yang terakhir adalah polifagi. Polifagi itu adalah gampang lapar, dikit-dikit lapar, sebentar habis makan lapar lagi. Kenapa sih dia polifagi? Karena insulin yang tadi sebagai angkutan dari dalam darah ke organ-organ itu kan tidak bisa bekerja dengan baik. Maka organ-organ bilang nih ke otak, saya kelaparan gitu. Jadi lapar terus. Jadi berasanya lapar terus, lapar terus, lapar terus. Padahal gulanya kan tetap tinggi dalam darah gitu. Jadi itu salah satu semua ya yang mengalami gejala-gejala itu polidipsi, poliuri, polifagi ya. Nah, itu hati-hati tuh. Oke dok, tadi kan sudah disebutkan ya gejala-gejala yang khas yaitu ada 3 ya, polifagi, polidipsi, poliuri. Nah gejala-gejala yang lainnya apa lagi dok? Apakah masih ada dok? Masih banyak sebenarnya gejala-gejala lain, misalnya adalah penurunan berat badan yang tidak dikehendaki. Pasiennya tidak diet, pasiennya makannya banyak, tapi kok berat badannya turun-turun terus ya, harus dipikirkan ke arah sana. Kemudian kulit gatal. Kenapa seperti itu? Karena kalau kadar gula terlalu tinggi akan membuat imun kita tuh turun, jadi kita gampang terkena infeksi-infeksi seperti infeksi jamur, jadi kulit mudah gatal. Jadi gatalnya karena jamur. Kemudian mungkin luka di kaki yang kok nggak sembuh-sembuh lukanya. Iya betul. Saya juga sering lihat dok tuh ada orang yang nggak kenapa-napa tiba-tiba kulitnya luka gitu. Itu jadi salah satu tanda-tanda dok ya. Ya, atau mulai baal-baal di kaki, kesemutan-kesemutan, atau rasanya kok kebas-kebas di kaki atau tangan. Itu harus berpikir mungkin mengalami kadar gula yang tinggi karena diabetes mellitusnya. Jadi salah satu semua tuh yang mengalami gejala tadi harus hati-hati ya. Mungkin harus
gula itu pemeriksaannya sebetulnya harus dilakukan harus kita ke dokter atau bisa dilakukan sendiri dok? Untuk awal penegakan diagnosis atau untuk screening awal itu harus pengambilan darah ke laboratorium. Jadi tidak bisa pakai yang kayak di mall-mall atau di tempat-tempat keramaian, kadang-kadang suka diperiksa lewat ujung jari saja, itu tidak bisa. Untuk penegakan diagnosisnya itu harus diambil darah di laboratorium, dan sebaiknya memang pemeriksaannya 2 kali, entah dengan gula darah puasa dan gula darah 2 jam sesudah makan, atau dengan gula darah sewaktu, tapi semuanya harus pergi ke laboratorium. Berarti untuk yang pertama ya, untuk yang belum terdiagnosis ya, diabetes mellitus itu tetap ya harus ke dokter ya untuk melakukan periksa lab ya, pemeriksaan laboratorium. Terus kalau misalkan udah, tapi untuk yang udah terdiagnosis bisa dong pakai alat yang kan ada tuh yang bisa langsung kelihatan yang mandiri. Justru malah kita menyarankan seperti itu untuk pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis diabetes mellitus, kemudian sudah menggunakan obat untuk mengetahui apakah terkontrol atau pengontrolannya baik atau tidak dengan obat ini. Cukup dengan pemeriksaan kadar gula darah mandiri, yaitu dengan yang menggunakan ujung jari. Jadi kalau udah terdiagnosis nggak masalah ya dok ya, justru sebaiknya rutin ya dilakukan supaya untuk mengontrol, untuk mengetahui kadar gula darahnya dari sahabat-sahabat sehat semua. Oke. Terus tadi kan ada gula darah puasa sama gula darah sewaktu ya, itu apa dok bedanya? Apakah kalau misalnya kita melakukan mandiri di rumah itu harus puasa dulu atau gimana dok? Sebaiknya memang kalau mandiri juga diperiksakannya sebelum makan pagi, berarti itu mengcover gula darah puasa, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam, tetap harus diperiksakan seperti itu. Kalau ke laboratorium, gula darah puasa harus dilakukan. Kenapa? Karena kita harus tahu nih, pada saat pasien ini tidak ada pengaruh makan aja, gula darahnya seberapa tinggi. Karena nanti bergantung dengan bagaimana obatnya juga akan bekerja. Gitu. Obat apa yang akan kita berikan bergantung dengan kadar gula darah mana yang tinggi, puasanya kah atau sesudah makannya kah gitu. Dipengaruhi makan nggak sih sebenarnya gula darah yang tinggi ini gitu. Berarti gula darah puasa itu berapa jam dok sebelum makan seharusnya? Biasanya kita harus puasa 8 sampai 10 lah ya, 10 sampai 12 jam, 8 sampai 12 jam lah sebelum. Untuk normalnya dok sebelum puasa itu berapa sih dok? Gula darah puasa. Gula darah puasa kita targetnya itu adalah di bawah 126. Jadi kalau misalnya lebih dari itu hati-hati ya. Sebenarnya kalau di atas 126 sudah kita anggap sebagai diabetes mellitus kalau sudah ada gejala klinis. Jadi hati-hati ya untuk sahabat saya semua yang gula darah puasanya di atas 126 ya, harus segera kontrol pokoknya. Kemudian kalau misalkan gula darah sewaktunya dok, itu gula darah sewaktunya berapa dok? Kalau gula darah sewaktu kan berarti kan bebas ya, tidak harus puasa dulu. Itu kalau misalnya di atas 200 baru kita anggap sebagai diabetes mellitus. Tapi tetap harus dengan gejala klinis ya, atau dengan 2 kali pemeriksaan dengan kadar seperti itu. Jadi kalau misalkan pemeriksaan gula darah sewaktu bisa kapan aja ya dok ya, setelah makan, jadi nggak usah puasa dulu gitu. Untuk obatnya sendiri dok, untuk pengobatannya gimana dok? Pengobatan untuk gula, karena kita melihat bagaimana tadi perjalanan penyakitnya, apa penyebab-penyebabnya, maka tentu saja pengobatan gulanya itu bukan hanya titik beratkan pada obat ataupun penggunaan insulin. Tapi yang pertama itu adalah dengan menggunakan pertama edukasi merupakan satu hal yang sangat penting pada pasien-pasien gula, karena perlu diketahui bahwa penyakit gula ini tidak dapat disembuhkan, dia hanya dapat dikontrol gitu. Pengontrolan kadar gula ini akan membuat kalau pasiennya paham, akan membuat kita juga lebih mudah untuk memonitornya nantinya ya. Edukasi kepada pasien. Kemudian kedua adalah pengaturan makan. Yang utama adalah pengaturan makan, karena kalau makannya tidak diatur, kadang banyak, kadang sedikit, maka obat juga jadinya kejar-kejaran nih sama makanannya. Gula juga kadang tinggi, kadang rendah gitu. Harus diatur ya kalau makannya lainnya. Betul, kalau makan. Sebaiknya memang semua pasien diabetes itu harusnya menjalani konsultasi ke ahli gizi supaya diukur sesuai dengan berat badan dan tinggi badannya, kebutuhan makannya seberapa banyak. Kemudian yang ketiga adalah latihan fisik, yaitu yang pertama. Latihan fisik yang disarankan adalah 5 hari dalam seminggu dan masing-masing 30 menit. Setiap hari itu 30 menit minimal, dan sifatnya adalah yang ritmik ya, jadi harus teratur, terus harus yang memang meningkatkan kerja otot juga. Jadi membutuhkan yang endurance juga tinggi, tapi tetap kembali ke kondisi pasien masing-masing. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat untuk pelaksanaan diabetes tentu saja memang penggunaan obat-obatan. Obat-obatan bisa dari obat minum hingga
sampai penggunaan insulin yang disuntikan. Dan yang terakhir yang sangat penting sebagai pilar kelima dari terapi obat, dari terapi diabetes ini bukan hanya obat tapi adalah pemantauannya. Jadi kalau kita udah minum obat baik, penggunaan insulin juga sudah baik, tapi ternyata tidak pernah kontrol, tidak pernah mau cek kadar gula, ya akan sama aja gitu, akan berbahaya juga. Karena pengontrolan gula yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar akan berbahaya juga untuk pasiennya. Jadi intinya harus kontrol ya. Ya. Jadi karena penyakit diabetes mellitus ini tidak bisa sembuh ya, jadi ini seumur hidup ya, tapi hanya bisa dikontrol ya, dan menjaga pola makan tentunya tadi sudah disebutkan. Terus kemudian diet ya, diet olahraga. Jadi ya untuk sahabat saya semua harus, terutama ini ya dok ya, kalau misalnya harus rutin kontrol ya dok ya. Jadi untuk sahabat saya semua yang punya diabetes mellitus itu jangan lupa yang untuk rajin kontrol ya, karena itu sangat penting ya dok ya, karena mungkin bisa naik turun ya, gitu. Kemudian dok, untuk komplikasi yang dapat terjadi dari diabetes mellitus sendiri ini apa sih dok, ada nggak dok? Banyak sih ya. Kalau komplikasi sebenarnya kita membagi secara umum komplikasi dari komplikasi jangka pendek dan komplikasi jangka panjang. Kalau komplikasi jangka pendek misalnya adalah kadar gula yang terlalu tinggi, itu bisa membuat pasien tidak sadar. Kita sebutnya karena keracunan gula mungkin secara umum ya, tapi sebenarnya kita sebutnya secara medis itu adalah koma hiperglikemi. Tapi kalau komplikasi jangka panjang, justru ini yang harus kita cegah. Itu banyak sekali, bisa dari mulai ke kepala, pasiennya bisa mengalami stroke, atau sumbatan-sumbatan di pembuluh darah di kepala akan menjadi stroke. Gangguan mata, jadi pasiennya mulai burem-burem, nggak bisa melihat gitu ya. Jadi bisa juga ya, bisa gitu. Jantung, pasien bisa mengalami serangan jantung, pasien bisa lebih cepat mengalami gangguan ginjal. Itu biasanya pada kasus diabetes apakah yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama, ataukah memang meskipun terkontrol tapi ya memang kalau misalnya sudah lama gitu kan mengalami diabetes ini akan terjadi itu? Biasanya memang semakin tidak terkontrol atau semakin fluktuatif kadar gula darah, maka akan semakin cepat komplikasi-komplikasi jangka panjang terjadi. Tapi kalau dikontrol sebenarnya secara penelitian pun bisa menekan komplikasi-komplikasi jangka panjang itu cukup baik. Jadi pengontrolan kadar gula itu sangat penting. Jadi apalagi masih ada lagi nggak dok komplikasinya yang mungkin salah saya semua belum tahu nih? Yang terakhir yang mungkin disepelekan itu adalah gangguan aliran darah ke kaki, ke tungkai. Karena juga sama penyumbatan pembuluh darah itu akan membuat pasiennya yaitu gampang luka. Mungkin hal-hal simpel ya, tapi luka yang pada pasien diabetes yang harus dipahami di sini adalah saat sudah luka, pertama mudah luka, kemudian saat sudah luka sulit untuk sembuh, dan pasien-pasien biasanya mengalami luka yang meluas jika kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Itu yang membuat pasien bisa mengalami atau nanti kalau misalnya memang sampai sudah berat bisa menjadi amputasi untuk pemotongan dari organ. Jadi ya hati-hati ya pokoknya untuk sahabat saya semua yang sudah mempunyai diabetes mellitus ya, untuk selalu kontrol dan menjaga pola hidupnya, pola makannya ya, aktivitasnya juga ya harus sehat, teratur ya. Karena komplikasinya lumayan serem juga ya, lumayan banyak juga ya. Apalagi yang berhubungan dengan luka yang mungkin kalau yang luka akan lebih lama ya sembuhnya dibandingkan dengan orang biasa, orang yang sehat gitu. Terus dok, untuk tips-tipsnya ada nggak dok untuk mungkin sahabat saya semua nih yang masih sehat gitu, jangan sampai terkena nih diabetes mellitus nih, gimana dok, ada tips-tipsnya dok? Tentu saja yang harus dilakukan adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat dimulai dari pengaturan makan tetap, istirahat yang cukup, kemudian olahraga teratur, tidak merokok. Terus selain daripada itu lakukan pemeriksaan rutin untuk medical check up-nya. Jadi paling nggak kita bisa memprediksi, karena biasanya secara penelitian itu mengatakan bahwa pasien-pasien yang sudah mengalami gejala gula itu sebenarnya sudah memiliki penyakit ini mungkin 5-10 tahun sebelumnya. Tapi waktu itu mungkin belum bergejala, jadi belum tahu. Oleh karena itu screening atau pemeriksaan rutin pada pasien-pasien apalagi sudah memiliki keluarga yang gula gitu ya, itu akan lebih baik biar kita bisa mendeteksi dan melaksanakan lebih cepat. Selain daripada itu kita harus mengontrol teman-temannya gula nih. Bukan diabetes itu biasanya nggak cuma berdiri sendiri, diabetes mellitus itu biasanya ditemenin dengan kolesterol tinggi, kemudian darah tinggi,
asam urat tinggi. Ini juga harus dikontrol nih, karena semuanya merupakan faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular ya, jantung lah, sumbatan-sumbatan pembuluh darah lain lah gitu. Jadi kita harus mengontrol semua, tekanan darah harus baik, kadar kolesterol juga harus baik, asam urat juga harus baik. Dan ya lakukan pengontrolan sih kalau misalnya memang pasien-pasien sudah terdiagnosis dengan diabetes. Ya, jadi untuk pasien yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus ini untuk kontrolnya biasanya gimana dok? Waktunya, jangka waktunya kapan aja dok? Kita sih sebenarnya tetap meminta untuk tiap bulan kontrol ke dokter. Itu sih sebenarnya bergantung pasiennya. Paling tidak minimal 1 bulan sekali untuk bertemu dengan dokter. Tapi semakin masih berfluktuasi kadar bulannya, maka memang semakin cepat kita meminta untuk bertemu dengan dokter untuk bisa mengontrol kadar gula dengan lebih cepat. Terus kemudian sebaiknya setiap 3 bulan diperiksa kadar HbA1c. HbA1c itu menggambarkan bagaimana kontrol gula pasien dalam 3 bulan terakhir. Nah, jadi kita bisa tahu nih kadang-kadang gula darah pada saat kita periksakan sudah baik pada saat gula darah biasa, tapi ternyata HbA1c-nya masih cukup tinggi. Nanti kita harus cari lagi kenapa nih masih tingginya gitu. Nah itu jadi ya selesai semua ya. Oke. Ada yang mau tambah lagi ya dok? Saya rasa sih sudah ya untuk masalah secara umumnya sih itu. Oke, kalau gitu terima kasih Dr. Ilon atas waktunya. Nanti kita akan kembali lagi dengan tema-tema menarik lainnya dan mudah-mudahan sehat semua sehat ya, semuanya tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk yang sudah mempunyai untuk sahabat-sahabat sehat yang mempunyai penyakit diabetes, sebetulnya bukan diabetes aja ya dok ya, mungkin penyakit lain juga harus rutin kontrol ya, rutin kontrol ya supaya terkontrol ke penyakitnya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sehat. Untuk sahabat-sahabat sehat yang mempunyai penyakit diabetes, sebetulnya bukan diabetes aja ya dok ya, mungkin penyakit lain juga harus rutin kontrol ya, rutin kontrol ya supaya terkontrol ke penyakitnya.